hidupku murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Biar ini yang menjadi doa serta kerinduan setiap kita. Engkau yang setia, Engkau yang selalu menuntun setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau yang ada Tuhan, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Shalom, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, selamat pagi. Dan hari ini kita berjumpa kembali dalam acara Renungan Harian, dan kita akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami boleh mengucap syukur atas kasih setia Tuhan. Kami boleh mengucap syukur atas penyertaan Tuhan, bahkan janji Tuhan seperti fajar yang tidak pernah terlambat untuk bersinar dalam kehidupan kami. Demikian juga janji Tuhan bagi kehidupan kami. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami pada hari ini, kembali kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami, supaya apa yang kami dengar, apa yang kami terima, dan apa yang kami pelajari itu firman, boleh menjadi remah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, biasanya kalau orang tua memberi nama kepada anaknya itu tidak sembarangan. Pasti mempunyai arti, mempunyai makna yang luar biasa. Nanti itu anak akan mempunyai masa depan yang luar biasa. Makanya seorang
anak ketika diberi nama pasti ada artinya. Demikian juga di dalam Alkitab yang akan kita baca dalam Matius pasal yang pertama ayat 23, firman Tuhan berkata demikian. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saya tertarik dengan arti Immanuel, Allah beserta kita. Saudara, nama memiliki arti penting di dalam Alkitab, seperti Yesus yang disebut Mesias, Mesaya dalam bahasa Ibrani, dan Kristus di dalam bahasa Yunani. Namun keduanya, saudara, mengacu pada Dia yang diurapi. Artinya Mesias atau Kristus, Dia yang diurapi. Nah, saudara yang kasih Tuhan, Dia yang diurapi artinya yang akan menjadi raja. Kembali dalam Matius pasal pertama ayat 23 tentang arti Immanuel. Immanuel adalah nama yang sangat penting yang diberikan kepadanya, kepada Yesus, artinya bahwa Allah beserta kita. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, untuk kita memahami arti memiliki Allah beserta kita, kita perhatikan 3 pemimpin besar untuk kita memahami Immanuel. Di dalam Alkitab yang pertama, saudara, kita harus memahami dahulu pemimpin besar yang kita lihat, yang akan kita pelajari. Yang pertama, penyertaan Allah kepada Musa. Musa berani berulang-ulang menghadap ke Firaun untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, yaitu tanah Mesir. Dia berani berulang-ulang menghadap. Padahal siapakah Musa? Musa sebenarnya dia takut, saudara, untuk membawa bangsa yang besar itu. Tetapi saudara, janji Allah membuatnya ia mampu mengalahkan rasa takutnya. Saudara, bayangkan Musa yang sudah dibesarkan di Firaun harus berhadapan, harus meminta kepada Firaun untuk dia membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, dari tanah Mesir. Kalau 1-2 orang no problem, ini bangsa loh saudara, ini bangsa. Kenapa Musa berani? Karena janji Allah membuatnya mampu menyebabkan ia tidak takut. Saudara, artinya dia mampu mengalahkan rasa takutnya untuk berhadapan dengan Firaun. Nanti Bapak Ibu bisa membaca dalam Keluaran 3 ayat 12. Setelah Musa selesai, saudara, kemudian Yosua terpilih untuk menjadi pemimpin bagi bangsa Israel ke tanah perjanjian. Saudara, bayangkan apa arti Allah yang selalu dekat bagi sang pemimpin muda seperti Yosua ini, saudara. Yang kedua, setelah Musa tiada, Yosua terpilih untuk menjadi pemimpin bangsa Israel ke tanah perjanjian.
Kita bayangkan apa arti Allah yang selalu dekat bagi sang pemimpin muda seperti Yosua ini, saudara. Sebagai seorang komandan, Yosua akan menghadapi banyak sekali tantangan di dalam perjalanan, pertarungan, bahkan pemberontakan. Namun Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, ia dapat menjadi pemimpin yang berani karena ia tahu Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Inilah pemimpin muda sang Yosua yang masih muda belia, tapi dia berani menghadapi tantangan. Dia berani menghadapi pertarungan, bahkan pemberontakan. Dan pemimpin yang ketiga, saudara, sebagai anak gembala yang masih muda dan kemudian menjadi raja, Daud memahami benar arti tentang penyertaan Tuhan, tentang kehadiran Tuhan. Daud mengerti sekali. Bahkan pada waktu dia menghadapi raksasa dari Filistin itu, dia mengerti sekali kehadiran Tuhan. Sampai dia berkata, engkau menghadapi aku dengan pedang dan lembing, tapi demi nama Allah Israel semesta alam. Daud mengerti sekali kehadiran Tuhan. Bahkan di dalam Mazmur 23 ia menulis bahwa sekalipun ia berada dalam lembah kekelaman, ia tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Saudara yang dikasih Tuhan, Bapa di dalam surga sudah berjanji akan menyertai semua orang yang sudah ditebusnya. 3 contoh pemimpin besar di dalam Alkitab boleh menjadi panutan kita semua, bahwa di dalam kita menjalani kehidupan yang tidak lepas dari sebuah masalah, yang tidak lepas dari sebuah pergumulan, yang tidak lepas dari sebuah persoalan, bahkan tantangan demi tantangan. Saudara, apa yang perlu kita takutkan? Jadilah seorang yang mempunyai mentalitas pemenang. Jangan cengeng, jangan cepat putus asa, jangan sampai kau mengecewakan hari kelahiranmu. Tetapi yang harus kita yakin, bahwa Allah beserta dengan kita, Immanuel, yang menjadikan hidup kita pasti. Saya percaya sebagaimana Musa bisa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, sebagaimana pemimpin muda seperti Yosua bisa melanjutkan perjalanan bangsa Israel untuk ke tanah perjanjian yang penuh dengan pemberontakan, yang penuh dengan tantangan, sebagaimana Raja Daud yang masih muda belia bisa menjadi seorang raja sebelumnya dia menjadi seorang gembala. Oleh karena itu, pada hari ini Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, memasuki bulan Desember, mungkin saudara kita udah mendengar nyanyian Natal, kidung-kidung Natal. Kita sudah melihat pohon terang sudah ada di mana-mana. Tetapi satu hal yang harus kita jangan lupakan, Immanuel, Allah beserta dengan kita. Jika saudara sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, sebagai penebus bagi kita, saudara, saya percaya Roh Kudus akan tetap tinggal dalam kita. Apapun yang kita hadapi hari ini, bagaimanapun situasi yang kita hadapi hari ini, memasuki bulan Desember ini, kita harus berbeda. Kita harus punya keyakinan, dan keyakinan itu pasti
supaya kita melihat karya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Jika saudara sudah menerima Kristus sebagai juru selamat, penebus bagi kita, Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita, di dalam saudara. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, saudara, Dia akan menguatkan kita. Dia akan membimbing, bahkan Dia akan menghibur. Mari kita persiapkan untuk menyambut hari Natal yang penuh dengan keceriaan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang di hadapan-Mu di pagi hari ini Tuhan. Hamba tidak tahu apa yang jadi pergumulan dalam setiap umat-Mu. Tapi pagi hari ini Tuhan mengingatkan bahwa Allah beserta dengan kami. Allah beserta dengan kita. Sebagaimana Musa, sebagaimana Yosua, sebagaimana Daud bisa menghadapi tantangan demi tantangan, kami pun dimampukan oleh Tuhan untuk siap menghadapi medan pertempuran. Oleh karena itu ya Bapa, pada hari ini Tuhan, kami serahkan setiap umat-Mu Tuhan, baik yang sedang bekerja maupun yang akan mau berangkat, sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai seorang pengajar, sebagai seorang alat negara. Tuhan berkati kami semua. Jadikan hari ini harinya Tuhan yang begitu indah dalam hidup kami. Apapun yang menjadi ketakutan kami percaya Allah beserta dengan kami. Allah beserta dengan kita. Yang sakit Tuhan sanggup menyembuhkan. Yang susah Tuhan juga sanggup menghibur. Bahkan Roh Kudus akan senantiasa mendampingi kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat beraktivitas. Tetap jaga kesehatan, tetap optimis saudara. Ingat hari ini kita akan memasuki bulan Desember, hari Natal yang penuh dengan sukacita. Kiranya Tuhan memberkati. Arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan, damai, sejahtera dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, amin.